وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para asatidzah, para hujjah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan taufik dan hidayah dan sehat wal afiyah, sehingga Allah mudahkan langkah kita untuk hadir majlis zikir dan majlis ilmu. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat dan lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita doakan terkhusus kepada Pak Asrul dan istri beserta rombongan. Mudah-mudahan pulang perginya diberikan kesehatan, sehat wal afiyah, mendapatkan haji yang mabrur, dan kita semua bisa menyusul dalam keadaan sehat wal afiyah, membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan puasa telah kita lewati. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita termasuk orang-orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa Ramadan dan menghidupkan Ramadan dengan ibadah, sedekah dan yang lainnya, maka dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampunkan oleh Allah dosa-dosanya telah lalu. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada orang-orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga bulan Syawal sudah kita lewati. Kita masuk tanggal 1 Dzulqa'dah, yang mana bulan Syawal adalah bulan untuk kita silaturahim. Ya, kita sekarang ini tanggal 1 Dzulqa'dah, tapi bukan berarti sudah habis Syawal, habis silaturahim. Ya, kita mengucapkan apa? Innal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kira-kira Bapak Ibu mau maafin kan Ibu, Pak? Yang mudah-mudahan sama-sama kita maafkan. Ya, kita masuk bulan Dzulqa'dah. Hadirin rahimakumullah. Apa sih tujuan kita? Kita belum masuk kitab nih ya, baru pembukaan. Apa tujuan kita hadir majlis ilmu? Ya, tidaklah kita hadir majlis ilmu melainkan apa? Mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kewajiban untuk ilmu itu wajib bagi laki maupun perempuan. Bukan berarti saya ini tidak belajar, sama-sama belajar. Jadi yang di depan ini bukan berarti sudah bisa, tidak. Sama-sama belajar, sama-sama ingin memperbaiki diri. Jadi mencari ridha Allah dan Rasulnya. Pertama kita hadir. Kedua, kita niat intidhar salat subuh. Bu, Pak, pernah gak kita hadir majlis ilmu habis isya niatin nunggu salat subuh? Kira-kira pernah niat begitu gak? Belum kali ya? Belum tahu atau kelupaan. Jadi kalau kita hadir majlis ilmu atau majlis sholawatan, majlis zikir,
ketika acaranya habis isya kita niat intizar salat subuh. Kenapa? Sebagaimana dalam hadis apa? Intizar shalah ila shalah salatu. Menunggu salat kepada salat berikutnya adalah salat. Jadi kalau kita niat intizar salat subuh, maka kita termasuk menghidupkan salat sepanjang malam. Kenapa? Karena adanya ilmu. Jadi ketika kita duduk, ya, Ustaz Yasin bacain Fatihah hadiah gini kita niat, ya Allah, saya niat duduk di sini mencari kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya niat iktikaf selama saya di sini, saya niat menunggu salat subuh. Saya niat sebagaimana niatnya Rasulullah SAW. Maka sekalipun kita sampai rumah pulang tidur, kita sudah dapat pahala menunggu salat subuh. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Sebagaimana Pak Asrul berangkat nih, kita belum ada duit, niat, ya Allah saya nabung nih 500 perak, saya niat pengen berangkat haji. Ya, kira-kira nyampe gak berangkat haji? Itu namanya sudah azam. Ya. Maka dalam riwayat ada orang meninggal dunia, pas dilihat laporan di dalam hadis tentang innamal a'malu binniyat. Pas dilihat apa? Dia ada pahala haji, umroh, sedekah. Paling nggak pernah melakukan. Ya Allah, saya nggak pernah melakukan. Ini bihusni niyatikum, dengan kebaikan niat. Bukan berarti kebaikan niat diem di tempat, ada gerakan. Kata Pak Asrul tadi bakal nyusul. Terus bagaimana nggak punya duit? Ada azam, nabung 500 perak sehari. Kan kalau 500 perak ke belanja dilemparin kan? Iya gak? Kenapa 500 perak? Tapi kalau ada azam, ada kata tidak sampai berangkat sudah tertulis haji. Kenapa ada azam? Makanya bikin kotak haji umroh. Itu dalam kitab Arba'in Nawawiyah seperti itu. Ya, keutamaan innamal a'malu binniyat. Padahal itu orang tak pernah haji, tapi dapat pahala. Kenapa? Karena ada azamnya. Ya. Nah, guru begitu nyaranin kepada kita nggak ada kemampuan, udah nabung semampuan. Ya. Apa iya 500 perak kagak ada, kan gitu. Nah, insya Allah Pak, dengan kekuatan niat nanti Allah sampaikan. Ya. Orang yang punya duit aja nggak nyampe. Kenapa? Karena nggak ada azamnya. Ya kan? Nggak ada azamnya. Kayak misalkan orang pengen nikah, nggak ada azam, nggak ngumpulin duit, nikah gak? Ya karena nggak ada azam. Nah, begitu juga haji. Mudah-mudahan dengan azam kemampuan kita nabung, Allah cepatkan berangkat. Seandai kata memang nggak berangkat juga karena ada azam, dapat pahala haji umrah. Ya. Itu apa? Niat menunggu sholat subuh. Maka dapat pahala dari kita sampai sekarang dan sampai subuh, kita dapat pahala sholat sebanyak berapa tuh kita sholat, nggak terhitung. Kenapa? Bihusnin niyah, dengan niat yang baik. Kemudian juga niat begini, duduk majelis ilmu, niat silaturahim. Kira-kira kita pernah gak ya datangin satu-satu orang nih? Kan belum pernah. Ya, tapi kalau dalam satu malam ini berapa orang kita kumpul, maka berapa pahala itu dengan niat silaturahim. Maka dalam hadis apa? Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kata baginda Rasul apa? Man ahabba, siapa yang ingin, ayyubsatalahu, diluaskan, fi rizqihi, dalam rezekinya. Rezeki bisa zahir, bisa batin. Kayak zahir ya kita bisa makan. Batin apa? Kesehatan, kesenangan hati, ketenangan hati. Itu namanya rezeki batin. Wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahim. Jadi apa aja yang buat kita silaturahim? Hadir sholat berjamaah, niat silaturahim. Hadir majlis ilmu, niat silaturahim. Hadir arisan, niat silaturahim. Hadir kumpul keluarga, niat silaturahim.
rahim. Sekalipun omongannya kanan kiri belok lurus, karena niat dari awal silaturahim, maka dapat pahala silaturahim. Ya, kenapa? Dengan sebab niat yang baik. Ada seseorang datang ke Nabi Daud alaihissalam. Ya, artinya ibaratnya guru sama murid silaturahim atau warga dengan kepala kelurahan gitu. Jadi seorang datang kepada Nabi Daud silaturahim. Enggak lama setelah itu keluar. Datanglah malaikatul maut kasih tahu kepada Nabi Daud alaihissalam. Wahai Nabi Daud, itu orang 6 hari lagi meninggal dunia. Bu, ibu berapa hari lagi hidup nih? Nggak tahu. Kenapa nggak ada yang tahu? Ya, kalau dikasih tahu apa? Orang pada berbondong-bondong majlis ilmu, ya majlis zikir dengan silaturahim. Kata malaikatul maut, ini orang 6 hari lagi meninggal dunia. Nah, Nabi Daud nggak kasih tahu. Kenapa? Nanti orang kasih tahu apa? Ketakutan. Akhirnya dimindah. Akhirnya berapa lama kemudian, berapa tahun kemudian ketemu lagi. Dipikir nih orang sudah meninggal dunia, ketemu lagi. Nggak nanya, ente bukan udah meninggal, nggak begitu, bukan. Ya, kenapa? Akhirnya karena ya, maka Nabi Daud nanya kepada malaikatul maut, wahai malaikat, ya, ini orang kata engkau berapa tahun yang lalu 6 hari lagi setelah ketemu saya bakal meninggal dunia. Tapi kok saat ini masih panjang umur? Ada gerangan apa? Amalan apa? Kata malaikat maut, wahai Nabi Daud, orang ini setelah pulang dari rumahmu dia bersilaturahim. Nah, sebab itu Allah panjangkan usianya 20 tahun ke depan. Jadi maksud di sini panjang umur nggak mesti panjang umur nambahnya. Bisa panjang umur, bisa juga umur sisanya Allah kasih keberkahan. Mungkin yang tadinya agak belok dengan sebab kita silaturahim, Allah luruskan tuh jalan hidup kita. Atau memang benar-benar hakikatnya Allah panjangkan umurnya. Ada dua, Allah kasih panjang umur secara zahir batin, ada juga Allah kasih keberkahan sisa umur kita dalam kebaikan. Itu apa? Dengan niat silaturahim. Nah, sebaliknya ya, jangan sampai kita duduk di suatu tempat tapi apa hati kita ada kebencian. Dalam Al-Qur'an sebut apa? Tajma'uhum wa qulubuhum syatta. Berkumpul dalam satu tempat, satu majlis tapi hatinya bercerai-berai. Artinya apa? Enggak ada kesatuan tapi ada kebencian. Memang dalam satu tempat kumpul tapi ada permusuhan. Ya, ini jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena ketika ada kebencian di satu tempat, maka termasuk memutuskan tali silaturahim dan mendapatkan daripada jauh dari rahmat Allah. Ya. Sayyidina Abu Hurairah, ya, tahu kan Sayyidina Abu Hurairah orang yang paling banyak, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal apa? Masuk Islamnya berapa tahun sebelum Nabi meninggal. Tapi kenapa banyak meriwayatkan? Karena hidup senantiasa bersama Rasul, namanya Ahlus Suffah. Ya, hidupnya di masjid, kok dapat makanan makan, kok enggak. Nah, ini Sayyidina Abu Hurairah tentunya setelah Rasul meninggal, setiap ingin memulai pengajian, ya, selalu mengatakan, setiap ingin memulai hadis, ingin membacakan hadis, selalu mengatakan apa? La yaqudu ma'ana ya qati'ur rahim. Tidak boleh duduk bersama kami orang yang memutuskan tali silaturahim. Kenapa? Karena akan dibacakan hadis-hadis Rasulullah. Akhirnya di pojokan ada seorang pemuda mendengar ucapan tersebut, langsung dia pulang menemui bibinya. Kenapa? Karena beberapa tahun ini keponakan anak muda sama bibinya ada permusuhan, ada kebencian, ada masalah yang nggak pernah jadi satu, selalu bermusuhan. Akhirnya minta maaf. Nah, ini kata bibinya tumben, tumben biasanya dikasih tahu apa? Marah-marah. Ini tumben minta maaf.
Ada apaan nih, kata bibinya? Tumben ente datang ke sini, minta maaf. Tadi saya hadir majlis Sayyidina Abu Hurairah, beliau mengatakan tidak boleh berkumpul bersama kami orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, akhirnya kata bibinya, coba tolong tanyakan kepada Abu Hurairah, kenapa beliau setiap ingin memulai pengajian, ingin memulai baca hadis Rasulullah selalu mengatakan seperti itu. Akhirnya sudah minta maaf, udah bai'an, datang kembali kepada majlis Sayyidina Abu Hurairah. Akhirnya setelah pengajian, pemuda ini bertanya, wahai Abu Hurairah, gerangan apa engkau setiap ingin memulai pengajian, setiap ingin bacakan hadis Rasulullah selalu mengatakan seperti itu? Kata Sayyidina Abu Hurairah apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rahmata la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada suatu kaum, suatu tempat, kalau pada tempat tersebut ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Apa maksud memutuskan tali silaturahim? Ada kebencian. Kita kumpul nih, saudara arisan, tapi nggak pada akur, ada gitu begitu. Kita kumpul arisan, tapi nggak pernah akur, kumpul doang. Itu termasuk memutuskan tali silaturahim. Sekalipun kita duduk bareng, ada orang jauh jarang ketemu saudara, tapi hubungan biasa, teleponan biasa, nggak ada kebencian, itu termasuk silaturahim. Tapi kalau berkumpul satu tempat tapi ada sifat kebencian, maka sama juga memutuskan tali silaturahim. Kenapa? La yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, terus bagaimana? Maka hilangkanlah sifat-sifat kebencian. Tapi dengan sering kita hadir majlis ilmu, dengan sering kita ketemu orang yang mungkin ada kebencian, dengan niat silaturahim, nanti insya Allah Pak, hati kita Allah hilangkan tuh sifat kebencian. Begitu juga orang tersebut, nanti Allah akan mudahkan untuk menghilangkan kebencian. Ini ada kisah pelajaran buat kita. Ya. Ada seseorang yang berangkat haji. Ya, ini cerita dalam kitab Irsyadul Ibad. Nah, ini ketika berangkat haji bawa uang 1000 dinar. Haji duit berapa dinar Pak Haji? Ini kebetulan mau berangkat haji, ada cerita orang haji. Ya, dalam kitab Irsyadul Ibad. Ini orang berangkat haji bawa uang 1000 dinar. 1 dinar 4 gram emas. 1 gram sekarang berapa? Yang 24 karat, 1 juta lebih ya, taruhlah 1 juta ya, berarti 4 juta kali 1000, 4 miliar ya. Akhirnya dibawa, sebelum menunaikan ibadah haji, dia nitipin uang tersebut kepada orang yang dikenal dengan kesolehannya, dikenal dengan kejujuran. Akhirnya titipin, wahai Tuan, saya ingin melaksanakan haji ini, saya titipin uang tersebut ya, ada di Mekah ya. Nanti setelah saya selesai haji, saya minta kembali. Akhirnya setelah dititipin, karena ini orang amanah, udah deh tenang ya, kan nggak mungkin ya, kalau dulu kan nggak mungkin ditaruh di apa, ATM, digendol-gendol 1000 dinar ya kan, belum ada ATM ya. Akhirnya taruh atau dititipin, maka dia berangkat apa, menunaikan haji. Setelah selesai haji, datang lagi ke orang tersebut ya. Ternyata orangnya sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Tanya anaknya, nggak tahu juga. Kenapa? Karena ayahnya nggak ngasih tahu bahwa orang tersebut nitipin 1000 dinar. Akhirnya bingung nih, ini mau pulang kampung ya. Kalau sekarang PP sudah apa? Udah bayar, ya kan? Seandainya kata nggak bawa duit, udah bisa pulang. Ini mau pulang kagak ada duit, kenapa? Orang yang meninggal, anaknya nggak tahu duitnya taruh mana. Akhirnya bingung. Akhirnya musyawarah kepada apa? Para guru-guru. Ini bagaimana guru? Ya uang saya nggak ketahuan, anaknya nggak tahu. Akhirnya kata guru, nanti malam engkau datang ke sumur Zam-Zam. Saat itu sumurnya masih kelihatan, nggak kayak sekarang ya. Maka panggillah nama orang tersebut. Kalau memang
dia menjawab panggilanmu, maka dia min ahlil jannah, maka dari penduduk surga. Ya, yang dengar siapa? Dia doang yang dengar. Kayak orang nih ritual manggil seseorang, yang dengar siapa? Orang itu doang, yang lain nggak dengar. Nah ini karena ritualnya dia doang, dipanggilnya ya fulan bin fulan, kagak nyaut, berkali-kali nggak menjawab panggilan orang tersebut. Akhirnya bingung dah, ya. Akhirnya nemuin lagi ke guru tersebut, wahai guru, saya panggil orang tersebut nggak jawab-jawab, bagaimana guru? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok begitu wahai guru? Ya kami khawatir ya saudaramu ini min ahlinna. Kenapa? Karena engkau panggil, orang tersebut tidak menjawab panggilanmu. Nah terus bagaimana? Maka kau pergilah ke negeri Yaman, ada namanya Sumur Barhud. Ya, saya tanya kepada guru yang pernah belajar di sana, apakah ada di Yaman Sumur Barhud? Ada, lubang besar tapi bau busuk. Ya, itu di daerah Yaman ada sumur namanya Barhud, dalam sekali tapi bau busuk. Jadi ceritakan apa? Memang ada aliran dari sana, dari neraka. Akhirnya pergilah orang tersebut ke negeri Yaman. Ditunjukin, suruh manggil, ya fulan bin fulan. Ternyata dia nyaut. Ya. Yang dengar siapa? Dia doang sendiri, yang lain nggak dengar. Akhirnya manggil, wahai tuan, ya, kau naruh di mana uang kami? Ya. Kami naruh apa? Di belakang rumahku, maka galilah kau akan mendapatkan. Kenapa? Tidaklah aku taruh kecuali yang tahu hanya aku sendiri, anakku nggak tahu. Nah terus bagaimana kau bisa di sini? Aku panggil kau di sumur Zam-Zam, kau tidak menjawab. Padahal kau ada orang baik, terkenal dengan kesolehannya, terkenal dengan kejujurannya. Kenapa kau bisa ada di sini? Wahai Tuhan, memang orang tahu aku orang baik, orang jujur. Tapi aku kurang peduli dengan saudara. Jadi aku punya saudara, aku punya sifat benci dengan mereka. Memang aku jujur terhadap orang-orang baik, tapi punya saudara kurang peduli, nggak pernah ngebantu. Ada orang saudara susah nggak pernah dibantu. Ada sifat kebencian, suka memutuskan tali silaturahim. Memang orang taunya dia jujur, tapi apa? Sama saudaranya kurang akur, nggak peduli. Maka sebabnya apa? Aku ada di sini. Kenapa? La yadkhulul jannata qati'ur rahimin, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka ketika kita hadir majlis ilmu, ketika kita hadir sholat berjamaah, kita hadir arisan atau kumpul keluarga, kumpul teman, niatin silaturahim. Ya Allah, mudah-mudahan dengan saya berjamaah saya ngamalin niat silaturahim. Ya Allah, saya hadir majlis ilmu, niat silaturahim. Ya Allah, saya niat arisan, niat silaturahim. Ya Allah, saya niat kumpul-kumpul teman, niat silaturahim. Mudah-mudahan sifat kebencian, sifat keangkuhan yang ada dalam hati saya Allah hilangkan. Supaya apa? Supaya kita terancam la yadkhul jannata qati'u rahimin. Tidak akan masuk surga orang memutuskan tali silaturahim. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita niat silaturahim. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil jannah, daripada ahli surga, dan kita semuanya mudah-mudahan bisa menyusul Pak Asul ya ke dalam haji dan umroh. Mudah-mudahan anak kita, istri kita, cucu kita dan keluarga kita semuanya sebelum meninggal dunia bisa pergi haji umroh, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa 'ala alihi washabihi wasallam. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا وأجدادنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من أزواجنا وذرياتنا. ربنا تقبل دعاء. اللهم بلغنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا حجة وعمرة لبيتك الحرام وزيارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الأعوام بعد أعوام السنة بعد سنة في رضاك ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من كل خير مما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.